Bapak Ibu, guru, peserta diseminasi di siang hari ini, dan yang sangat kami banggakan. Terima kasih atas kehadirannya dan kesediaannya untuk memenuhi undangan kami dalam rangka diseminasi budaya positif. Bagaimana Bapak Ibu? Apa siang hari setelah masuk kelas masih semangat? Masih. Ya, terima kasih untuk semangatnya. Bolehkah main-main sebentar? Boleh. Terima kasih. Bapak Ibu mohon untuk berdiri sejenak. Kita bermain biar tidak mengantuk ya, hanya menghilangkan rasa lelah dan gundah di siang hari ini. Kali ini saya berperan sebagai koboi dan Bapak Ibu menjadi penjahatnya. Ya, bila saya tembak, dor, maka jenengan silakan duduk. Kemudian yang kiri dan kanannya silakan berlomba untuk saling menembak, dor, seperti itu. Oke, percobaan. Saya tembak dulu ya. Saya ingin mencoba nih. Bu Nuril saya tembak. Dor. Ya. Untuk Bu Nina dan Pak Heru. Iya, tembak-tembakan. Siapa yang menang, siapa yang kalah. Yang kalah berarti duduk. Coba dulu ya. Dor. Oke, seperti itu. Sudah siap Bapak Ibu? Iya. Nanti lintas tempat duduk, oke. Siap? 1, 2, 3. Bu Rena, dor. Iya, Pak Eko silakan duduk. Pak Heru, dor. Iya, Bu Nuril sudah kena tembak. Oke. Bu Arum, dor. Iya. Wimun saya Mbak biar Anda ya, dor. Iya. Baik, terima kasih. Oh iya, saya Mbak dulu. Baik. Tes, halo. Halo, tes. Hour Bluetooth mode. Tes, ya. Baik, kali ini kita belajar tentang budaya positif. Mungkin Bapak Ibu sudah mendengar ya, tentang sedikit, dan kita sudah sering membuka di PMM tentang budaya positif. Ini adalah konsep-konsepnya, dan guru penggerak yang lalu juga sudah menyampaikan tentang budaya positif. Masih ingat mungkin ada disiplin positif, ada keyakinan kelas yang sudah saya lihat ada di kelas-kelas masing-masing. Saya baca mulai awal ya, inilah konsep inti dari budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, ada nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol manusia, atau kalau kita sebagai pendidik, sebagai guru, kemudian ada keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Baik, yang pertama pembelajaran dengan paradigma baru. Kita sudah belajar tentang modul yang berdiferensiasi, dan itu memang penting sekali. Mungkin bisa membantu saya untuk diferensiasi. Ada yang sudah pernah melaksanakan di kelas mungkin? Iya. Kalau saya lihat, Bu Lina sudah ya melaksanakan diferensiasi di kelas. Iya. Itu karena kemarin ngisi di BMM dan itu menjadi inspirasi kami. Baik, kalau pembelajaran dengan berdiferensiasi, kalau di kami sebagai guru BK itu sangat penting karena anak-anak memang harus belajar sesuai minat dan bakatnya, juga potensi yang dia miliki, karena kita tidak bisa memaksa. Nah, berikutnya adalah disiplin positif. Disiplin positif adalah disiplin yang diterapkan bukan berupa hukuman atau hadiah sekalipun, karena itu tidak berdampak yang baik kepada anak. Tujuannya disiplin positif adalah menanamkan motivasi kepada murid
untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri mereka sendiri, dan untuk menjadikan diri sesuai dengan mereka yang mereka percayai. Kemudian ada juga yang namanya teori kontrol, bahwa kita memang tidak bisa membuat seorang siswa melakukan sesuatu tanpa dia menyadarinya, tanpa dia mau. Mungkin pernah Bapak Ibu menyuruh anak kemudian dia menolak. Oh, Pak Heru selalu mau anaknya ya, luar biasa. Kalau Bayu pernah ya? Ya. Ketika meminta seorang anak untuk mengerjakan soal yang sebenarnya semua sudah diberi kesempatan mengerjakan, lalu ditawarkan siapa yang mau mengerjakan di depan, karena ada yang langsung bersedia, ada yang tidak mau. Terima kasih. Berarti mereka memang tidak mau melakukannya ya. Itulah posisi kontrol. Jadi memang tergantung dari mereka mau atau tidak. Kemudian ini yang kami belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ada bertahan hidup, ada kasih sayang, ada penguasaan, ada kebebasan dan juga kesenangan. Betul, ini saya rasakan sendiri Bapak Ibu. Jadi ketika pagi hari mungkin jenengan juga merasakan kalau anak-anak pagi hari itu ngantuk terus tidak mau mengerjakan apapun, itu karena ada kebutuhan dasar yang tidak tuntas, tidak selesai pada mereka. Kira-kira yang mana nih Bapak Ibu? Kalau menurut kita banyak belum sarapan, betul. Kemudian mungkin di rumahnya dari tadi, di rumahnya dia tidak mendapatkan tempat yang layak, tidurnya di depan TV yang tidak ada kasurnya, hanya tikar saja, itu juga mempengaruhi. Kemudian ada yang kedua adalah rasa kasih sayang. Mungkin pagi-pagi sudah diomeli oleh ibunya, itu membuat mereka tidak merasakan sesuatu yang utuh ketika ke sekolah, sehingga mereka tidak melakukan sesuatu berdasar dengan apa yang kita harapkan. Kemudian ada harga diri. Mungkin masalah apa dimarahi habis-habisan, tidak sesuai dengan harga dirinya. Dia merasa harga dirinya diinjak-injak. Itulah yang membuat dia merasa dia melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran. Kemudian ada kebebasan. Pernah ibu bapak memberikan suatu hukuman tanpa memberikan pilihan kepada siswa? Bluetooth mode. Ketika siswa tidak mendapatkan kebebasan, saya juga pernah mengalaminya. Jadi dia saya hukum satu arah namanya, dan dia marah kepada saya karena saya tidak memberikan kebebasan pada dia untuk memilih A atau B, harus manut B seperti itu. Kemudian ada juga kesenangan. Hanya anak-anak kalau di kelas tuh mungkin tidur di kelas semaunya sendiri, karena dia merasa bahwa dia tidak senang dalam pembelajaran. Ada teori motivasi yang oleh Dian Gosen menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang agar mendapatkan imbalan, voucher kantin dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri. Motivasi untuk melakukan sesuatu. Ketika kita selalu menghukum dan selalu menghargai mereka dengan reward, hadiah, maka itu jangkanya adalah jangka pendek. Mereka akan melakukan berdasar reward atau berdasar takut kena hukuman. Tapi ketika kita tidak memberikan apapun, mereka ternyata menciptakan kesadaran dari dirinya sendiri, dan itu membuat mereka punya kontrol yang baik dalam diri. Baik, Bapak Ibu, di sekolah kita mulai semester ini sudah, mulai tahun ini sudah memperlakukan siswa dengan baik ya. Jadi tidak ada hukuman, yang ada adalah konsekuensi. Inilah beda antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman
tidak terencana, kemudian murid tidak tahu apa yang terjadi, bersifatnya satu arah, saya suruh ke kanan, dia harus ke kanan, dia tidak bisa protes kalau dia hanya maunya ke kiri. Kemudian hukumannya fisik atau psikis. Kalau konsekuensi itu kita sepakati bersama seperti panjenengan membuat di kelas, yaitu keyakinan kelas, dan murid ternyata tetap tidak nyaman dengan konsekuensi yang ada. Dan yang tertinggi tingkatnya adalah restitusi, yaitu proses murid memperbaiki kesalahan, kemudian berkolaborasi, mengajak murid mandiri, mencari solusi sendiri dari permasalahan yang dihadapi. Dan kemarin kami ditugaskan juga untuk restitusi dengan 2 orang siswa dengan kasus yang berbeda. Jadi kalau misalnya saya dari BK, restitusi itu 11-15 dan konseling. Karena kalau konseling di BK itu panjang dan lama dan harus continue atau berlanjut. Kalau restitusi bisa dilaksanakan oleh semua guru mapel dengan dengan cara yang pendek, tidak seperti konseling di bimbingan konseling di BK. Kemudian yang berikutnya adalah 5 posisi kontrol guru, yaitu ada 1 penghukum. Kita biasa menggunakan yang pertama dengan hukuman itu, bila anak salah ini maka dihukum itu dan lain sebagainya. Kemudian membuat merasa bersalah. Terus terang ini sering saya lakukan, membuat merasa bersalah siswa. Kenapa kamu seperti ini? Bagaimana kalau ibumu kecewa, orang tuamu bagaimana? Nanti itu membuat merasa bersalah. Dan saya juga sering melakukan yang ketiga, yaitu teman. Ya, membuat anak-anak menjadi teman bagi saya. Itu membuat mereka maaf. Dan ini bahasanya sedikit melunjak atau lama. Itu kalau posisi teman. Kalau dari kami itu mengharapkan bahwa mereka terbuka saja, tapi ternyata itu masih belum 100% benar. Ada juga posisi pemantau yang kita kaitkan dengan keyakinan kelas, dengan peraturan-peraturan yang ada dan kita pantau, ada datanya. Dan yang terakhir adalah posisi terbaik, yaitu posisi manajer. Bapak Ibu, untuk di SMP 19 kami sudah mulai melaksanakan kelas-kelas, ada tulisannya, yaitu pembentukan tentang keyakinan kelas. Bluetooth mode. Pembentukan keyakinan kelas sifatnya abstrak, kemudian pernyataan yang universal dan dibuat dalam pernyataan positif. Untuk pernyataan positif berarti tidak menunjukkan kata-kata yang dilarang, tidak. Jadi semua harus kalimat yang positif. Kami juga belajar untuk membuat kalimat-kalimat positif dan merubah kalimat-kalimat yang negatif atau kalimat-kalimat yang membuat anak-anak tidak ingin melakukannya, karena sebetulnya kata-kata tidak itu abstrak. Kemudian mudah diingat dan sesuai dengan kondisi kelas. Jadi saya melihat beberapa keyakinan kelas di kelas 9 yang saya tahu itu tidak toksik, tidak menyebut nama orang tua, dan itu memang sesuai dengan keadaan anak-anak di sekolah kita. Kemudian semua warga kelas atau warga sekolah seharusnya memang dibuat untuk dilibatkan membuat keyakinan. Berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Ini sangat diperlukan ketika membuat keyakinan kelas. Jadi nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contohnya nilai kebajikan dari beberapa organisasi atau institusi. Kalau dari profil pelajar Pancasila itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia,
kemudian ada berkebinekaan global, ada gotong royong, mandiri, bernalar, kritis, dan kreatif. Itu nilai kebajikan yang ada pada profil belajar Pancasila. Kemudian pada organisasi Ibu Primary Years Program ada toleransi, hormat, integritas, mandiri, antusias, menghargai, empati, keingetahuan, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian yang terakhir adalah keterampilan hidup atau life skill, yaitu kebajikannya adalah seperti dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Nah, setelah kita mengetahui nilai-nilai kebajikan, semakin lama kita memang harus membuat sekolah ini nyaman belajar. Memang kita dihadapkan pada tantangan yang berat ya Bapak Ibu. Kita juga harus melaksanakan banyak hal yang membuat hati kita harus menurunkan ego kita masing-masing. Salah satunya adalah dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini kita budayakan di sekolah sebagai budaya yang positif, sehingga bisa menciptakan murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri. Mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, kemudian menjadikan murid untuk mandiri mencari solusi dari masalah yang dia hadapi atau mereka alami. Kemudian ada 3 unsur segitiga restitusi, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini adalah contoh stabilkan identitas, yaitu berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Kamu berhak merasa seperti itu. Dan kita tidak mencari siapa yang salah, tapi kita mencari solusi. Itu adalah contoh kalimat-kalimat yang stabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kalimat-kalimat contohnya adalah kamu pasti punya alasan kenapa seperti ini, kenapa seperti itu. Kamu mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Kemudian apakah kamu bisa lebih memungkinkan melakukan hal ini, atau padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi dari ini? Itu adalah contoh-contoh kalimat validasi tindakan yang salah. Berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Karena sudah membuat keyakinan kelas, maka kita juga perlu untuk menanyakan kembali. Loh, kan kita sudah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas kita apa sudah sesuai dengan yang bukan? Nilai apa yang kita sepakati bersama? Seperti apa gambaran kelas ideal bagi kamu? Dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah kata-kata yang menanyakan keyakinan. Baik. Terima kasih. Ini tadi adalah presentasi dari saya untuk budaya positif yang sedang kita implementasikan di SMP Negeri 19 Mawar. Baik Bapak Ibu yang sedang berbahagia di siang hari ini, marilah kita bersama-sama untuk menyaksikan video tentang 5 posisi kontrol guru. Berani-beraninya jawab, udah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok.
dosen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren, Selamat pagi, Bu. selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur Bapak Kepala Sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Baiklah Ibu Bapak, kita sudah menyaksikan video tentang 5 kontrol guru. Mungkin kita bisa praktek dulu ya tentang segitiga restitusi. Mungkin Bu Nina bisa membantu saya di sini untuk mempraktekkan segitiga restitusi. Monggo kepada Bu Nina kami persilakan. Ini pura-puranya Bu Nina jadi murid ya. Oke, saya jadi dirinya ya. Ya, Bu Nina kesalahannya apa ya enaknya? Oh siap. Sebelum ini belum mulai. Kesalahannya apa? Kemarin saya telat mengumpulkan tugas. Baik, kita mulai ya Bu Nina ya. Saya panggil Nina, mulai dari Nina. Ya, bagaimana kabarnya Nina? Alhamdulillah baik. Baik. Nina tahu kenapa Bu Reni panggil ke sini? Iya. Coba saya ingat. Oh, kemarin belum mengumpulkan kertasnya, Bu.
Iya, betul. Sudah tahu ya kalau kemarin belum menentukan tugas. Iya Bu Reni, waktu itu saya ngantuk Bu Reni, terus belum sempat mengerjakan. Iya, semua orang juga melakukan hal yang sama. Kalau capek ya ngantuk, kalau misalnya lelah lupa ya tidak mengerjakan apa. Iya, menurut Tina itu perbuatan yang bagaimana? Tidak mengerjakan PR, tidak mengumpulkan tugas. Ya sebenarnya salah sih Bu, tapi ya mau gimana lagi ya Bu, ya sudah terlanjur. Iya. Kalau misalnya sudah terlanjur, kira-kira menurut keyakinan kelasnya Nina harus bagaimana? Sebenarnya ya harusnya mengerjakan tugas tepat waktu Bu. Kemarin di kelas kami itu ada keyakinan kelas itu. Pinter, ternyata sudah paham ya dengan solusi yang harus dilakukan. Ya. Kemudian sekarang apa sih nilai-nilai yang Nina yakini untuk selanjutnya? Ya selanjutnya saya memperbaiki diri Bu, minta maaf kepada guru yang bersangkutan, kemudian mengumpulkan tugas tepat waktu pastinya ya Bu ya. Iya, pinter Nina ya, hebat kamu, luar biasa. Jadi mengumpulkan tugas tepat waktu, kemudian minta maaf sama gurunya, ya. Berarti apresiasi dengan apa yang Nina sampaikan, ya. Iya, semoga Nina kedepannya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Bu Nina. Baru itu biasanya baru ya. Kalau Iya, gak apa-apa. Bapak Ibu, ini tadi adalah praktek dari segitiga restitusi, di mana kita bisa melakukannya. Bapak Ibu guru mapel semuanya bisa melakukannya kepada siswa yang bermasalah. Dan posisi yang ketiga adalah posisi sebagai manajer, di mana seorang guru bisa menuntun siswanya untuk mencari sendiri kesalahannya dan menemukan solusi untuk penyelesaian masalah. Segitiga restitusi, perlu kami sampaikan bahwa segitiga restitusi adalah salah satu cara untuk menumbuhkan disiplin positif pada siswa. Dan ketika disiplin positif pada siswa tumbuh dan motivasi dirinya sendiri, tanpa harus ada hukuman, tanpa harus ada imbalan atau reward, maka disiplin positif akan tumbuh dengan sukarela dari masing-masing siswa. Ketika masing-masing siswa sudah menumbuhkan disiplin positif dari dirinya, begitu juga dengan bapak ibu guru yang lain, demikian juga dengan lingkungannya, maka akan dapat melahirkan budaya yang positif. Jika kita sudah bersama-sama belajar tentang segitiga restitusi, dan itu adalah salah satu bentuk dari disiplin positif, menumbuhkan disiplin positif di sekolah. Nah, untuk membuat disiplin positif lebih membudaya lagi, maka kita perlu membuat keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah yang akan kita buat adalah berdasarkan dari kesepakatan Bapak Ibu guru, murid-murid, dan seluruh warga sekolah. Kita mulai dulu dari Bapak Ibu guru. Baik, Bapak Ibu, mari kita bersama-sama memulai untuk membuat keyakinan sekolah. Mungkin ada usulan dari Bapak Ibu wali kelas yang sudah pernah membuat keyakinan kelas untuk keyakinan sekolah. Monggo Bu Nina. saling menghargai Bu. Baik, saling menghargai. Ya, baik. Nah, mungkin ada lagi yang lain kesepakatan yang akan kita jalani bersama. Mungkin Bu Ayu ada usul? Hadir tepat waktu. Hadir tepat waktu. Hadir di sekolah maupun hadir
hadir tepat waktu. Terus baik di sekolah maupun di kelas. Mungkin ada lagi. Mungkin, oh iya dari buku Snul, monggo. Iya, terima kasih. Pulang tepat waktu ya. Ya, pulang tepat waktu. Monggo. Oh iya, Bumut. Terima kasih. Ada usulan dari Bumut. Sekolahan ya. Ini apa? Atribut sekolah lengkap. Atribut sekolah lengkap. Terima kasih. Karena anak-anak harus lengkap ya. Jadi Bapak Ibu juga harus lengkap juga. Kemudian ada lagi Bu Rena. oh iya Bu Rena, monggo Bu Rena. Oh iya, terima kasih bahwa harus izin dulu ketika akan ada kegiatan di luar ya. Ini biar guru pikirnya nggak bingung ya. Dulu. Izin dulu bila berkepentingan ya. Biar bila ada kepentingan. Kemudian ada lagi mungkin. Oh iya Bu Nurul. Terima kasih Bu Nurul. Sarannya untuk sekolah. Iya. Oke, siap, terima kasih. Jadi teman-teman MGMP saling bekerja sama. Maksudnya seperti itu, nggih? Iya, terima kasih. Ada saling kerjasama. Mungkin bisa disamakan kolaborasi, nggih. Baiklah, demikian keyakinan sekolah yang telah kita buat bersama-sama. Terima kasih Bapak Ibu atas kerjasamanya. Nah, keyakinan sekolah ini nantinya akan kita dokumentasikan, akan kita pasang di tempat-tempat yang mudah dilihat, sehingga kita bisa sama-sama selalu ingat dan melakukan apa yang kita sepakati. Dengan keyakinan sekolah yang kita benar-benar lakukan bersama akan menghasilkan budaya positif yang semoga benar-benar bisa membuat SMP Negeri 19 ini maju dan berkembang, membuat anak-anak pembelajarannya nyaman, aman, dan bisa mencapai tujuan pendidikan yang sebenarnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk panjenengan dan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Wilmatika Jaya, 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 luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apa kabar 7D? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Salam kenal dengan saya Ibu BK di kelas 789. Ya. Dan hari ini saya ingin mengajak kalian untuk sesuatu yang mungkin belum pernah kalian kenal. Pernahkah kalian tahu apa yang namanya keyakinan kelas? Pernah mendengarnya? Belum pernah ya? Iya. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang kita yakini bersama-sama. Yakin itu artinya apa ya? Percaya. Pinter. Keren dong. Percaya ya. Apa yang kita percayai, dan percaya itu hal yang positif ya. Oke. Kira-kira kalau selama kamu beberapa bulan sekolah di SMP 19 merasakan perasaan nyaman? Enak? Saweneng? Udah sekolah gak usah nangis? Gak usah kayak anak TK? Yang sepatu disiapkan sendiri? Yang kaos kaki gak usah golek kancane? Silang. Gak ada?
Aman? Aman. Sing cepat, sing tasnya langsung dicari ketemu. Kalian boleh di tasku. Tasku ini, enggak? Boleh aku bantu. Itu kalau kamu yakin dan kamu percaya dengan SMP 19, yakinlah takdirmu terbaik di sini. Ya. Bu, jodohku kok dekene, oh iku kok ae. Ya. Baik, setelah itu ketika kamu di kelas di SMP 19 merasa nyaman, di kelas juga tentunya harus merasa nyaman. Ada nggak ya temenmu yang bikin nggak nyaman? Tidak spill merek, ada nggak ya temenmu yang bikin nggak nyaman? Komentar, iya. Selalu ada. Ya, semua kelas kita bikin kelas di SMP 19 selalu akan ada yang bikin kira-kira. Ya kan? Karena di SD dulu kamu juga pernah seperti itu kan? Lu se-SMP Mbak Reku, ayo siapa yang pernah? Aku kalau ketemu Mbak Reku. Iya. Baik. Nah, keyakinan kelas dibuat untuk membuat kelasmu ini berasa senyaman mungkin. Wah enak di kelas, kerewasan, gak boleh-boleh. Ya enggak ya, harus pulang ya. Baik. Tahu contohnya keyakinan kelas? Tahu. Ada enggak kira-kira yang membuat temanmu tidak kerasan di kelas? Ada. Kalau kita itu konconya di enggak ada. Ada. Males gitu di kelas ya. Makanya dibuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas dibuat karena ada kesepakatan. Sepakat wes. Setuju. Gal. Ya, itu namanya kesepakatan kelas. Nama lain ada sama dengannya keyakinan kelas. Ya. Baik. Kesepakatan kelas apa ya kira-kira? Satu aja. Mungkin ada yang punya ide. Kelas itu ya begini tak harusnya. Ada? Kenapa? Di suara gini, bisa tetangga tadi apa? Apa tadi? Apa tadi? Bahwa di kelas harus apa? Tidur. Apa? Kenapa? Tertib keren. Di kelas tertib. Ya, itu salah satu contoh keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Apalagi? Dari kelas itu tertib keren. Apalagi? Si tetangga apa? Enggak bu. Apa? Kenapa? Keren lagi, keren kece, hormati guru. Apa lagi? Sayangi guru. Apa? Menjalankan piket. Karena kamu tahu saya tiap hari buat yang piket itu ya. Apa lagi? Apa tadi? Kok enggak? Ini mau apa? Menyayangi guru. Oh, terima kasih. Terburan ya. Oke. Baik, seperti itulah keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Ada lagi yang punya ide yang lain? Kenapa? Mendengarkan perintah guru. Oke, apa lagi? Ada nggak sih teman yang suka lepas-lepas kaos kaki itu? Oh, enak. Ada? Kece. Tolong ya, kakinya dikondisikan ya. Dibawa dulu ya. Apa lagi? Ada yang suka ngolok-ngolok temennya? Tidak. Ada? Boleh jadi kesepakatan kelas. Berarti apa? Apa? Sayangnya nggak sama guru aja, sama teman. Sayangi teman. Apalagi?
Mobilnya yang warna apa bebas, tapi saono ya. Oke, silakan. Lagi, sisanya kembali. Sisanya kembali. Oke, semuanya ya. Yuk. Kamu yang mana? Bisa kembali ada? Kuning. Ada lagi. Pas. Jadi ingat ya. Kelebihan, Bu. Dibuat dengan pernyataan positif. Nanti kalau misalnya kamu tidak mau teman misalnya ya, jadi saya tuliskan dalam pernyataan positif ya. Terus mudah diingat. Beneran. Terus sesuai dengan kondisi. Ya. Baik, silakan masing-masing punya ide. Satu kalimat. Apa yang ingin kamu upayakan di kelas ini? Biar kelasnya nyaman, tertib, asik, enjoy, bikin betah. Ya. Paham? Paham. Gaskan. Begini saja ya, biar seragam. Ini seperti ini. Tidur. Yang penting bisa dibaca bersama nanti tempel di sini. Satu kalimat diberi nama. Nama. Nama? Ini buatan sendiri hasil dari daur ulang. Ingat kata-kata ada kesulitan? Oh iya, Gureni kemarin hari Senin. Kayak Gureni kemarin. Yep. Baik anak-anak, sudah jadi semua kelihatan kelasnya? Oke, sip. Sekarang kita tahu temennya, namanya Liza. Liza untuk membantu menempel kelihatan kelas kalian. Ya. Dan ini berlaku untuk sepanjang tahun. Jika kalian berada di kelas 7D. Biar bisa nempel.
kasih banyak karena kalian sudah melaksanakan membuat kesepakatan keyakinan kelas. Ya, tepuk tangan dulu buat Ibu Dewi. Baik, yang mau ganti mau olahraga silakan, nanti saya izinkan kepada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.